Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi
dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi, tiada pamrih. Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku, baik yang di rumah maupun yang di sini. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini mari bersama-sama kita membuka hati kita. Kita datang kepada Tuhan mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan akan hadir bagi setiap kita pagi hari ini. Tundukkan kepala bersama Bapak Ibu saudaraku dan bersatu hati kita akan berdoa. Hati kami terbuka bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau membawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi Tuhan, sebab Engkau layak untuk menerimanya. Melalui ibadah kami pagi hari ini, kami percaya setiap kami boleh disegarkan kembali jiwa kami, hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan. Itu semua terjadi karena hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu, hati kami siap menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus semua kita berkata bersama-sama, amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai lewat
goyah, sebab Yesus sertaku. Nyanyikan lagi Bapak Ibu saudaraku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, oh awan gelap menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Angkat tangan sama-sama Bapak Ibu saudaraku. Walau seribu rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang percaya lagi katakan walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sambil angkat tangan sama-sama katakan dengan percaya. Walau 1000 rabah di sisiku, Kaulah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Nyanyi lagi Bapak Ibu saudaraku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Itu yang kami imani. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lagi Bapak Ibu. Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah
kami tahu sampai hari ini kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semua. Hiramata karalaba syata karalaba. Datang bersyukur Bapak Ibu saudaraku. Hinamasyata karalabaralabaralaba sikaralabaralabaralabaralaba. Hiaralabashanaralamo. Hinamayashana karalamayashanaralamo. Kami tahu Tuhan, Kau menyertai, Engkau beserta kami. Oh, kasih setiamu, penyertamu di hidupku, tiada berubah, dulu sekarang selamanya. Itu yang kami percaya. Oleh sebab itu, dalam menghadapi apapun, kami takkan goyah. Yesus besertaku. Yesus menyertai-Mu. Jangan takut, jangan khawatir. Ada Yesus, ada Yesus. Ya masyana karalama. Haleluya. Irabasyata karalabaralabata karalabaralabaralaba. Irabaralabasi karalabaralabaralabaralaba. Syata karalabaralabaralabaralabaralabaralaba. Irabata karalabasyata karalabaralabaralabaralaba. Orabata karalabasi kiriyaralabaralabaralabaralaba. Pagi hari ini menyembah dengan hati yang percaya. Hinamata karalabasi karalabaralabaralabaralaba. Tuhan selalu menyertai engkau dan saya. Hinamata karabasheti kiaralabata karalabayaralaba. Hinamata karalabasi karalabaralabaralabaralabaralaba. Hinamasyata karalabaralabaralabaralaba. Hinamasyata karalabo. Oh, bangkitkan imanmu pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku. Hinamasyata karalabayasi. Hinayasyaralaba. Yesus kami percaya. Yesus kami percaya. Haleluya, haleluya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Takkan ku cari takut, takkan ku cari kekal. Oh, menghadapi apapun, sebab ada Yesus. Aku percaya. Percaya, aku percaya. Percaya. Aku percaya, aku percaya. Aku percaya, aku percaya. Aku percaya, aku percaya. Orang bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora basyata karala. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Pagi hari ini, adakah di antara kita yang menyimpan ketakutan? Adakah di antara kita yang menyimpan kekhawatiran hari-hari ini? Memang kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi pagi hari ini, saya rindu kita semuanya tetap memegang kepercayaan kita kepada Tuhan. Dia selalu menyertai engkau dan saya. Dalam keadaan apapun, Tuhan ada bagi kita. Siapa yang percaya, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Oh, haleluya, haleluya. Menyembah dengan hati yang
yang percaya, Bapak Ibu saudaraku, oh katakan aku tidak takut, aku tidak khawatir, aku tidak galau, aku tidak putus asa. Ada Yesus yang menyertai aku. Tidak masyata karalama ya sikiara lama lama lama. Oh karama sikiara lama 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 sikiara lama lama. Tidak masyata lama. Haleluya, haleluya. Aku percaya. Kita nyanyi sama-sama walau 1000 rabah. Oh, walau 1000 rabah di sisiku, Dia tetaplah Allah kita. Allah walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Jangan goyah, jangan khawatir, katakan takkan ku goyah, takkan ku goyah. Di sisiku kau tetaplah, Dia Allahku, menolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku dengan iman percaya. Walau 1000 rabah di sisiku, Engkaulah Allah kami. Oh Allahku, walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Percaya disertai Tuhan, sorak-sorai dia. Haleluya, haleluya. Seperti pujian yang kami naikkan, takkan kami goyah sebab Yesus beserta kami. Iman kami kuat di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya dan kuat di dalam Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk Amin. tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Bersukacitalah pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Lagi katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Yes, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Sama-sama lambaikan tanganmu. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidup. Katakan ku mau bersorak, ku mau bersorak semua. Hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Lagi katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan,
Sama-sama angkat tangan kita. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Katakan ku mau bersorak, mau bersorak semua dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Angkat tangan kita. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Katakan ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Tepuk tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Ya, seumur hidupku siap-siap. Mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Katakan umatnya. Umatnya bersuka. Kita semua bersuka. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita dan Dia memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap umatnya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Dia. Lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudaraku pagi hari ini. Sama-sama. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi katakan, lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang bersama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamilah umat pemenang. Lagi katakan, lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita semua adalah umat pemenang. Amin. Sama-sama kita saling bersautan pagi hari ini. Saya terlebih dahulu. Kita lebih dari pemenang. Yes. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi. Kita lebih dari pemenang.
kita lebih dari. Sama-sama GSKI. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Satu kali lagi, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Oh, tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Semua kita di tempat ini ditentukan sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun Bapak Ibu Saudaraku hari-hari ini. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Buka hati kita untuk firman Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Sebut namanya Yesus. Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan.
memberiku kemenangan. Kita bangkit berdiri lagi, umat pemenang. Yesus membekangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Dia beri kemenangan, Dia kemenangan. Yesus membekangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Lagi Yesus memberiku. Yesus memberiku Biarlah pujian yang kami naikkan itu sungguh-sungguh keluar dari hati kami. Saat kami berkata kami tidak takut, kami sungguh-sungguh tidak takut. Kami tidak ingin menjadi orang yang munafik di hadapan Tuhan. Apa yang kami nyanyikan, biar itu adalah sikap hati dan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami mau berhenti bermain Kristen-Kristenan, gereja-gerejaan hari-hari ini. Kami mau sungguh-sungguh memiliki iman percaya kepada Tuhan. Sebab Engkaulah penjamin hidup kami, Bapa. Bahkan sampai pada kekekalan. Tidak ada yang kami takutkan. Bahkan kematian adalah sebuah keuntungan di dalam Engkau. Biar kami mencapai iman yang demikian, Bapa. Sehingga tidak ada satupun keadaan yang membuat kami gemetar, kami takut. Karena kami mempercayai firman Tuhan. Bangunkan iman kami hari-hari ini, Tuhan. Bangunkan rohani kami hari-hari ini. Di tengah keadaan yang sulit. Biar kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Biar kami mengalami janji-janji-Mu. Inilah waktu Tuhan menyatakan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mengharapkan dan mengandalkan Tuhan dengan orang yang hanya percaya di mulut saja. Dapati iman kami berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Bawa kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berkenan karena Engkau lihat iman dan hati kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Ini penyembahan kami yang kami bawa kepada Tuhan hari ini. Lihat hati kami Bapa, lihat hidup kami Tuhan. Lihat iman kami Tuhan. Lihat hidup kami Yesus. Haleluya. Bahwa kami percaya. Terima kasih Tuhan.
Ajar kami percaya kepada firman-Mu hari-hari ini Tuhan. Engkau yang berjanji adalah Tuhan yang setia bagi kami. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari. Yes Lord Jesus, kesetiaan-Mu terbukti Tuhan. Amin Bapa. Biar hari-hari ini kami terus percaya kepada firman Tuhan. Dengan belajar tidak melihat keadaan di sekeliling kami. Karena keadaan bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Engkau kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami karena kami membutuhkan itu. Berbahagialah setiap kami yang datang dengan lapar dan haus karena kami akan dipuaskan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Roh Kudus, Engkau yang menyatakan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Katakan bersama, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Iya, silakan duduk. Hari ini mari kita buka bersama Mazmur 56. Mazmur 56
Mazmur 56, kalau kita lihat di sana judul perikopnya adalah kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Ya, percaya kepada Tuhan dalam kesusahan. Mazmur 56. Ya, kalau sudah bisa ditayangkan kita akan lihat bersama-sama. Ayat yang pertama mulai saudara, di sana kita baca sama-sama ya, Mazmur 56 ayat yang pertama. Baca sama-sama 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Saudara, judulnya di sana kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Waktu kita senang, waktu keadaan baik, percaya sama Tuhan gampang gak? Gampang. Tetapi di dalam kesusahan, lalu dikatakan percaya kepada Tuhan itu susah gak? Keadaan rasanya tidak ada jaminan, di depan mata semua rasanya buntu, tertutup. Tapi kita disuruh mempercayai janji Tuhan, disuruh mempercayai bahwa Tuhan itu hebat, Dia sanggup. Itu tidak mudah. Makanya banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tidak semua orang Kristen sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kesusahan, kesulitan itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan iman kita. Di tengah keadaan yang seperti ini kita lihat ada begitu banyak orang masih ketakutan saudara. Masih banyak yang takut mati. Saya tidak menyuruh kita menentang kematian tidak. Ya tapi kita harus kembali bahwa hidup mati kita tuh di tangan Tuhan. Bukan di tangan corona, bukan di tangan sesuatu apapun, tapi di tangan Tuhan. Kalau sudah waktunya kita mati, kita sembunyi dimanapun pasti mati. Tapi kalau belum waktunya, maka kita tidak akan mati. Jangan pernah lupa iman ini. Di tengah keadaan banyak orang ketakutan sampai mereka melupakan firman saudara. Nah hari ini percaya kepada Allah dalam kesusahan, yang tulis ini Mazmur adalah Daud. Kenapa setiap tulisan Daud, setiap pujian, mazmur yang ditulisnya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, bahkan lagu yang kita nyanyikan tadi, ku tidak takut sebab kau besertaku, itu tulisannya Daud. Kenapa tulisannya dia benar-benar menjadi rema sampai hari ini, menjadi lagu-lagu yang membangkitkan iman? Karena Daud ngalami. Kalau orang tidak mengalami, maka dia tidak akan pernah rasa dan tidak akan pernah tahu bagaimana ada di dalam keadaan itu. Makanya ada yang tanya, Bu, bagaimana tips untuk bisa berkhotbah dengan baik, Bu? Saya tuh pengen kayak Ibu Debbie khotbah. Saya bilang, hidupi yang Anda khotbahkan, khotbahkan yang Anda hidupi. Kita gak bisa jadi orang yang hanya berteori, teori dan teori. Iman itu bukan teori. Jangan mundur satu langkah pun hari-hari ini, tetap taruh imanmu. Di masa sulit inilah masa pemurnian bagi iman kita. Kenapa Daud menulis ini saudara? Perhatikan di sana dikatakan, ini adalah miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Saudara tahu Gat itu daerah Filistin. Daud itu musuhnya orang Filistin. Tapi Daud tidak punya pilihan, dia harus melarikan diri ke daerah orang Filistin karena dia mau dibunuh sama Raja Israel yaitu Saul. Kita lihat bersama ketika Daud tahu Saul berniat membunuh dia, dan persoalannya kenapa Saul mau bunuh Daud, cuma karena iri hati, karena Saul tahu Daud bakalan menggantikan kedudukannya sebagai raja. Dan kita melihat Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan pergumulan yang begitu berat harus dihadapi orang yang berkenan di mata Tuhan? Tidak gampang saudara.
Makanya saya bilang kalau saudara mau jadi orang Kristen yang enak-enakan, Anda tidak akan pernah berkenan di hati Tuhan. Karena perkenanan Tuhan kita dapatkan waktu iman kita teruji percaya. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan dia berkenan kepada kita? Dia melihat hati dan imanmu. Ketika akhirnya Daud memenangkan pertempuran melawan Goliat, Daud cuma maju menghadapi Goliat dengan apa? Iman, bukan dengan senjata. Bukan dengan keahlian perangnya. Dia bukan prajurit, tadinya cuma penggembala kambing domba yang beberapa ekor. Ketika dia mendengar Goliat mengolok-olok barisan bangsa Israel, Daud bilang, siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini yang berani mencemoohkan nama Allah yang hidup. Dia nggak ngomong nama bangsaku. Enggak, siapa orang yang tidak bersunat ini yang berani mengolok-olok Tuhan Allah yang hidup. Daud cuma maju dan berkata apa? Aku akan melawan engkau bukan dengan senjata, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan nama Tuhan Allahku. Allah yang menyertai aku di padang ketika aku menggembalakan kambing domba. Waktu singa beruang aku hadapi, Allah yang sama yang akan menyertai aku untuk menghadapi raksasa ini yang tidak bersunat. Itu iman saudara. Daud gak pernah peduli berapa besar masalah yang ada di depannya. Dia cuma peduli dan dia tahu Tuhan yang sama yang menyertai dia. Amin saudara. Sesulit apapun keadaanmu hari ini, ingat Tuhan masih tetap sama dan dia tidak pernah berubah. Jangan sia-siakan kesempatan kita hidup yang cuma berapa lama di dunia ini dengan tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya bagi saudara dan saya. Tapi dia mencari hati dan iman-iman yang sungguh-sungguh hidup. Supaya dia menyatakan kuasanya. Saudara, akhirnya Daud pertama kali tahu Saul iri hati kepada dia karena dia membunuh Goliat. Akhirnya Saul mengangkat dia sebagai panglima perang. Daud memenangkan banyak pertempuran. Lalu Daud mulai disanjung oleh seluruh rakyat di negeri itu, termasuk para gadis-gadis cantik. Saul menjadi iri hati. Dia melihat Daud sebagai ancaman. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi kepada orang yang dikenan di hatinya. Saudara, akhirnya Saul berniat membunuh Daud. Ketika Daud pertama kali tahu tantangan besar di depannya, dia mau dibunuh oleh seorang raja. Raja Israel, gak main-main saudara. Kalau kita cuma mau dijatuhkan temen, rekan bisnis, itu mah biasa, belum ada apa-apanya. Daud yang akan menghabisinya itu Raja Israel. Mau lari kemana dia? Langkah pertama yang Daud ambil untuk mengamankan diri, dia datang kepada Yonatan, anak Saul, karena dia berteman akrab dengan Yonatan. Dia berharap Yonatan bisa melindungi dia dari ayahnya. Siapa orang yang terdekat dengan Saul? Anaknya. Daud datang curhat kepada Yonatan. Tapi ternyata ketika Yonatan menyatakan isi hatinya di depan ayahnya mau membela Daud, Saul marah dan berkata, dasar kamu anak sundal. Kenapa kamu bela anak Isai itu? Lalu Saul mengambil tombak dan dia lemparkan itu ke anaknya Yonatan. Dan Yonatan berdiri, dia tinggalkan meja makan ayahnya. Ternyata Daud luput mendapatkan perlindungan dari orang yang pertama yang dia anggap bisa menolong, yaitu Yonatan. Orang terdekatnya Saul, anaknya sendiri. Putra mahkotanya. Saul bilang, kenapa engkau membela anak Isai itu demi kandungan ibumu? Dia menyebut-nyebut kandungan ibu dari Yonatan, saudara. Marah besar. Kamu tidak tahu dia itu akan menghancurkan tahta kerajaan kita. Saul berusaha mempengaruhi anaknya untuk ikut membela dia dan memusuhi Daud. Akhirnya setelah mendapat tanda dari Yonatan, dan Yonatan bilang, benar, ayahku marah besar. Lebih baik kamu lari. Akhirnya Daud melarikan diri. Daud melarikan diri yang pertama, dia pergi
kemana saudara ya? Ketika pertama kali Daud itu melarikan diri, dia datang ke satu kota di Gibea, selatan Gibea yang bernama Nob. Kenapa Daud pergi ke Nob? Nob adalah kota para imam. Daud berharap mungkin akan mendapatkan kekuatan, pembelaan dari para imam. Sebab mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ketika engkau menghadapi masalah pergumulan pencobaan, kepada siapa engkau lari saudara mencari pertolongan? Makanya saya selalu berkata, kalau saudara ikuti khotbah-khotbah saya selalu bilang jangan cari manusia, jangan cari pendeta, jangan cari hamba Tuhan. Bahkan pendeta tidak bisa menolong engkau. Imam tidak bisa menolong. Daud berharap di kota para imam dia akan mendapat perlindungan, sebab ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Engkau akan kecewa saudara. Jangan cari pendeta. Jangan cari saya. Tapi cari Tuhan. Kemarin saya pelayanan di kota Palu. Saya diajak makan, lalu ada seorang ibu yang ikut makan bersama kita. Ibu itu ngomong gini, Bu Debbie, ibu tahu saya siapa? Enggak. Saya Ibu Marta, Bu. Ibu Marta mana ya? Yang telepon ibu terus itu loh. Waktu saya ada masalah anak saya. Ibu tahu enggak? Saya tuh sempat kepahitan loh sama Bu Debbie. Terus saya bilang, oh ibu yang telepon saya terus itu, yang minta didoakan, minta ini. Iya. Bukan cuma ibu yang kepahitan sama saya juga kepahitan sama ibu. Kenapa? Telepon terus saudara. Ada masalah ini telepon, anaknya mau rumah kontrakan, mau didoakan, telepon suruh saya doakan. Ibu berdoa sendiri Bu, bikin minyak urapan sendiri, ibu doakan urapi, ajak anak ibu berdoa, bukan saya. Bukan doa saya yang didengar Tuhan, doa ibu dan anak ibu waktu ibu naikkan dengan iman, itu didengar oleh Tuhan. Oh begitu ya Bu ya, iya. Dia berdoa saudara. Nggak lama telepon lagi, Bu anak saya ini agak-agak bengong-bengong di rumah baru ini, kayaknya ada setannya. Terus doakan Bu, doa sendiri. Besoknya lagi telepon, Bu anak saya kayaknya kerasukan Bu, doakan Bu, doa sendiri. Datang sama Tuhan sendiri. Akhirnya saudara dia panggil beberapa pendeta, dia kepahitan sama saya. Saya pelayanan di Solo, dia telepon. Saya pelayanan sini tiap hari telepon berapa kali saudara. Saya bilang, ibu ngikuti kan channel saya, ibu tahu kan pengajaran saya, jangan cari pendeta, ibu hadapi sendiri. Tapi saya enggak pernah Bu gini-gini, inilah waktunya bangunkan imanmu. Tapi anak saya kerasukan, Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, engkau akan mengusir setan demi namaku, kata Tuhan. Bangkit Bu, tidak ada pendeta hebat yang bisa menyembuhkan anaknya ibu, kecuali Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Lalu dia kecewa, dia panggil pendeta. Benar pendeta datang saudara. 2 orang pendeta dia panggil. Pendetanya ngomong anakmu stres. Tambah pahit lagi dia. Dia berharap pendetanya mau doain, mau beri kekuatan. Malah diomongin anakmu ini stres. Marahlah dia. Dia kecewa, makin kecewa. Satu kali anaknya benar-benar kerasukan hebat saudara. Dia bilang saya ingat apa yang Ibu Debbie katakan. Karena iblis mengintimidasi dia lewat anaknya. Masa lalunya semua dibuka sama setan itu. Saya tahu kamu begini dulu kan sama suamimu. Begini. Dia terpojok saudara. Dia bilang saya ingat salah satu khotbahnya Ibu Debbie bilang, iblis itu kerjaannya mengintimidasi. Jangan mau terintimidasi, perkatakan firman, aku telah ditebus dan dosa-dosaku lunas dibayar di atas kayu salib Kristus. Lalu dia bangkitkan imannya, dia tantang itu iblis saudara. Dia bilang, iblis tutup mulutmu. Iblisnya ketawain dia, imanmu lemah. Dia bilang, saya ingat semua yang ibu katakan, saya perkatakan firman Tuhan. Akhirnya dia layani anaknya yang kerasukan, akhirnya anaknya dilepaskan. Saudara dia bilang sama saya, Bu sekarang saya baru tahu. Saya baru mengerti kata-katanya ibu bilang, cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan dan cari Tuhan. Saya baru mengerti Bu, saya mengalami peperangan. Ini waktunya Bu, saya bilang. Engkau tidak bisa mengharapkan siapapun selain Tuhan.
Daud datang ke kota Imam dengan harapan siapa tahu Imam dapat memberi dia kekuatan. Tapi saudara ternyata, ya kita lihat 1 Samuel pasal 21 saudara. Ya, apa yang terjadi? 1 Samuel 21, Daud di Nob. Nob ini kota Imam. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Ayat, dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, apa di sana? Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama engkau? Daud datang masuk sendiri ke rumah imam. Ya, ada orang sih yang bersama-sama dengan dia, tapi tidak banyak, cuma beberapa orang. Alkitab berkata Daud akhirnya cuma minta roti kepada imam 5 biji. Berarti yang menyertai dia itu teman-temannya, mungkin asisten atau pembantunya. Itu cuma 3 atau 4 orang karena dia minta roti cuma 5. Saudara, waktu kita dalam kesusahan, Daud itu punya banyak anak buah. Ribuan anak buahnya. Tapi ketika dia dalam masalah, semua orang akan meninggalkan. Karena itu jangan taruh harapanmu pada manusia, termasuk pada keluargamu sendiri. Taruh harapanmu pada Tuhan. Seringkali di tengah kesusahan, orang-orang dekat kita akan mulai meninggalkan kita. Waktu kita sukses, waktu kita diberkati, banyak yang datang ngaku-ngaku kenal. Tapi ketika engkau susah, yang kenal pun ngaku tidak kenal. Itulah dunia, udah biasa. Bahkan orang yang kita baikin ketika kita dalam posisi teraniaya, ada yang ikut menembak kita dari belakang. Inilah dunia. Daud punya pasukan ribuan, tapi ketika dia dikejar mau dibunuh, tidak ada yang ikut dia. Dia masuk sendiri ke rumah imam. Kita nggak tahu apa maksud Daud tadinya datang ke kota imam itu, tapi saya tahu dia mencari perlindungan. Karena dia mau dibunuh oleh raja. Lalu imam bertanya kepada dia, mengapa engkau datang seorang diri? Ya, dan tidak ada orang yang bersama-sama dengan engkau. Ayat 2 saudara, Daud menjawab kepada imam Ahimelek. Terpaksa Daud bohong. Saya tidak tahu dan Alkitab tidak menjelaskan kenapa Daud bohong kepada imam. Karena mungkin pada akhirnya dia ternyata merasa tidak ada tempat aman dan tidak ada orang yang cukup untuk dia percaya untuk menceritakan pergumulan. Dia berubah pikiran ketika sampai di depan imam. Karena ternyata dia gak bisa kenal siapa kawan siapa lawan. Dia bohong kepada imam, dia bilang apa? Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, dia bilang, raja bilang, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke satu tempat. Perhatikan saudara, waktu dia mencari pertolongan kepada manusia, pada akhirnya dia juga ragu. Ternyata tidak ada manusia yang dapat memberi pertolongan. Terpaksa dia berbohong. Lalu akhirnya dia cuma bilang kepada imam, berikan aku roti, aku tuh lapar. Ya, lalu imamnya bilang, di tempatku tidak ada roti yang biasa. Ada roti suci, roti yang dipersembahkan di mezbah. Tetapi roti itu setiap hari kan diganti. Lah dari digantinya ini diambil dari mezbah Tuhan. Ya itu diganti yang baru. Lah gantiannya ini saya bisa kasih roti suci, roti persembahan kepadamu. Tapi dengan satu syarat, kamu harus tahir waktu makan roti ini karena ini roti kudus. Ya. Akhirnya Daud minta berikan kepadaku, ya, dikasih saudara di sana dikatakan. Lalu imam itu ayat 6 memberikan kepadanya roti kudus karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil ditaruh lagi roti yang baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan namanya Doeg, seorang Edom.
pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud ya kepada Ahimelek, tidak adakah kepadamu di sini tombak atau pedang? Lucu saudara, dia pergi ke kota imam, pada akhirnya dia minta senjata. Kan dia tahu sebenarnya memang di situ tidak, masa imam menyediakan senjata. Lalu imam itu menjawab kepada dia, ya, artinya Daud ini sedang mencari rasa aman di dalam ketakutannya, di dalam kesusahannya. Akhirnya dia berbohong di rumahnya imam, bukan cuma bohong, akhirnya dia tanya senjata. Lelucu saudara, datang ke rumah saya, Bu, ibu punya senjata enggak? Saya ini mau mempertahankan diri. Ya, saya akan jawab, yang ada padaku itu senjata rohani. Enggak ada senjata beneran. Tapi di dalam kekalutan Daud, dia sudah buta saudara. Sampai dia tanya sama imam, ada senjata enggak yang dapat aku bawa? Karena perintah raja ini mendesak. Udah gak masuk akal. Lah kalau raja yang menyuruh kamu pasti kan diperlengkapi dengan senjata. Itulah orang kalau dalam ketakutan membabi buta saudara. Udah bohong, datang ke rumah imam cari senjata. Lalu akhirnya ayat 9, kemudian berkatalah imam itu, yang ada cuma pedang Goliat. Ya, yang pernah dibunuh oleh Daud. Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Ya cuma kenapa itu yang ada, karena memang itu kan bersejarah. Itu senjata orang yang pernah menggetarkan seluruh bangsa Israel dan dikalahkan oleh Daud, makanya pedangnya ditaruh di situ. Saudara, jadi bukan pedang yang memang disimpan oleh imam untuk mau berperang atau untuk dipakai membela diri. Ya, dia bilang hanya itu yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod. Ayat 9, jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Imamnya juga kasih kepada Daud karena Daud bohong. Dia bilang dia ditugaskan raja. Saudara, kemana engkau akan mencari pertolongan hari-hari ini? Kemana kita mau cari rasa aman? Datang kepada imam pun kita tidak akan menemukan apa-apa. Akhirnya Daud pergi dari sana. Kenapa? Karena ternyata di situ ada orangnya Saul. Pasti dia akan dikenali. Dia nggak lama-lama. Ayat yang ke-10 saudara, tulisannya sudah Daud di Gad. Nah inilah keluarlah Mazmur tadi yang kita baca. Waktu Daud ada di Gad. Dikatakan di sana, kemudian bersiaplah Daud, larilah ia pada hari itu juga dari Saul sampailah ia ke Akis, raja kota Gad. Saudara, ini namanya bunuh diri. Daud itu pernah membunuh pahlawannya orang Filistin. Lalu dia lari ke Filistin. Sekarang lagi perang Rusia dan Ukraina saudara. Adalah sebuah kebodohan kalau tentara Ukraina lari ke Rusia. Kemarin aja kita dengar ya, dari Rusia udah bilang, yang ada di kapal cepat mundur, serahkan diri, letakkan senjata supaya kami tidak akan membunuh lebih banyak orang. Dijawab sama Ukraina, persetan dengan kau Rusia, kami akan terus bertahan sampai napas yang terakhir. Langsung dibom, duar, meledak mati semua. Saudara, ini terjadi hari-hari ini. Kita biar terus berdoa dan berjaga-jaga, melihat keadaan dunia dalam goncangan. Ya, apa yang akan terjadi ke depan saudara. Tetapi firman Tuhan harus digenapi. Tidak ada tempat aman bagi kita kecuali di dekat Tuhan. Kenapa saudara? Bahkan kematian pun menjadi keuntungan waktu kita dekat Tuhan. Lalu saudara dikatakan dia pergi ke Gad. Ini orang gila. Sudah dalam pelarian, bohong datang ke rumah imam, gak dapat keamanan, tidak dapat kenyamanan karena di situ ternyata ada orangnya Saul. Dia udah bingung, dia berpikir kalau dia lari ke daerahnya orang Filistin, tidak mungkin Saul akan mengejarnya sampai ke sana. Daud berpikir itu adalah tempat aman bagi dia di daerah musuh. Tetapi ternyata ketika sampai di sana, Daud ditangkap di sana. Pegawai-pegawai Akis menangkap dia dan berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu?
Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Celakanya sampai di Gad Daud ada yang kenal lagi. Kenapa? Karena dia cukup terkenal. Bayangkan seluruh tentara Israel gemetar dengan Goliat. Daud yang maju, bagaimana orang tidak mengenal dia? Karena dia pernah mengalami pertempuran yang hebat dan dia juga diangkat menjadi panglima perang Raja Saul. Sampai di sana saudara orang mengenali dia. Ayat 12, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali. Pernahkah kita mengalami rasa takut sekali? Saya tidak membayangkan ketakutan yang dihadapi Daud. Kenapa? Nyawanya berada di ujung tanduk. Dia mentok saudara, lari ke sini mentok, lari ke sana mentok, lari ke situ mentok. Udah gak ada tempat aman. Dia menjadi takut sekali. Ini adalah seorang penulis Mazmur yang berkata, ku tidak takut sebab kau besertaku. Tapi Alkitab mencatat dia pernah ketakutan sekali. Orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab mereka juga manusia biasa. Yang seringkali Tuhan izinkan mengalami hal-hal yang menakutkan di depan mereka. Alkitab mencatat Daud menjadi takut sekali kepada Raja Akis. Kenapa? Ternyata dia dikenal saudara. Raja kota Gad itu ayat 13. Sebab itu akhirnya dia berpura-pura seperti orang sakit ingatan. Jadi gila, pura-pura gila. Saya yakin di tengah pergumulan kita yang berat, kita belum pernah pura-pura gila kan? Belum kan saudara? Yang punya utang dikejar orang utang, ditagih utang. Terus kita pura-pura gila pernah? Belum kan? Ngumpet iya, tapi pura-pura gila belum. Di tengah puncak ketakutan Daud, dia gak tahu lagi mau ngapain. Akhirnya Alkitab berkata, dia pura-pura saudara, sakit ingatan di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh di janggutnya. Ini udah parah banget saudara. Ketakutan yang begitu merasuki jiwanya, mempengaruhi jiwanya sampai tertekan dan dia pura-pura gila. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat ini orang gila? Kenapa kamu bawa orang gila masuk ke dalam rumah saya? Cepat keluarin dia. Ternyata akhirnya Daud mendapat jalan keluar saat itu. Ya, Tuhan meluputkan lagi, tapi kita percaya itu adalah cara Tuhan untuk menolong saudara di tengah keadaan kepepet sekalipun. Tuhan itu tetap punya rencana atas hidup kita. Dan percayalah selalu ada jalan keluar yang akan Tuhan beri bagi orang-orang yang terus berserah dan berjalan di dalam kehendaknya. Saudara, lalu kita kembali ke Mazmur tadi. Firman Tuhan berkata, ya Mazmur tadi kita lanjut ayat yang kedua. Mazmur 56, Daud berkata apa saudara? Kasihanilah aku ya Allah. Sebab orang-orang ini menginjak-injak aku. Sepanjang hari aku memerangi dan mengimpit aku. Bayangkan itu rasanya saudara. Ayat yang ketiga, seteru-seteruku di sana dia bilang. Menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ya kata Daud. Waktu aku takut, ini loh statement yang Daud keluarin. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Apa yang menjadi kunci Tuhan meluputkan Daud? Ternyata dia bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dan itu tidak gampang saudara. Waktu kita takut, apakah kita tetap memilih percaya kepada Tuhan? Kita bisa mengambil keputusan dan respon apapun yang bisa kita pilih. Tapi saya mau bilang hari ini, saat engkau takut, pilihlah untuk tetap percaya. Daud bilang, saat aku takut, aku ini percaya kepadamu. Makanya Mazmur dia tulis, ku tidak takut sebab kau besertaku.
Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Firman Tuhan dipuji-puji oleh Daud ada di dalam hatinya. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Daud sangat percaya kalau belum waktunya dia mati, dia tidak akan mati. Ketika saya harus berhadapan juga dulu dengan keluarga, saya mendapat tantangan iman ketika saya terima Yesus. Ya, pertama kali papi saya bilang, saya bunuh kamu, kamu bikin malu nama keluarga. Saya tahu itu satu ancaman yang tidak main-main karena saya tahu papi saya, saudara. Di tengah ketakutan saya cuma berkata, aku percaya Tuhan. Mati sekalipun, aku bersama-sama dengan Engkau. Tolong Tuhan, ambil rasa takutku. Aku ini manusia yang bisa takut, tapi saya tidak mau ketakutan saya menghalangi saya untuk percaya kepada Tuhan. Karena itu kita harus memperkatakan firman. Perkatakan, saat aku takut, aku percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang sedang menakutkan engkau hari ini, keadaan ekonomi di depan, saudara percayalah Tuhan sanggup membalikan keadaan. Saya selalu bersaksi, awal masuk pandemi, kami berpikir untuk jual rumah di Jakarta dan balik ke kota Solo bersama suami. Saya cuma bilang, Tuhan yang pernah menolong kita dulu, Tuhan juga yang akan menolong kita saat susah ini. Dan apa yang kami takutkan tidak terjadi, Tuhan balikan keadaan. Kita gak jadi jual rumah, malah beli rumah lagi. Dan sekarang lagi bangun studio, sebentar lagi selesai. Bukan cuma itu saudara, tepuk tangan buat Tuhan. Di tengah masa pandemi, kami bisa bangun 15 gereja di pedesaan. Itu yang luar biasa. Apa yang kita takutkan belum tentu akan terjadi. Makanya Daud bilang, ketika aku takut, aku percaya. Pilihlah untuk percaya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Ini yang saya pegang dulu ketika saya menghadapi papi saya waktu saya jadi Kristen. Apa yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Kalau Tuhan berkata belum saatnya saya mati, maka tidak sehelai pun dari rambutku jatuh tanpa seizin Tuhan. Tapi kalau sudah waktunya aku mati Tuhan, roh, jiwa dan tubuhku aku serahkan padamu. Mati adalah keuntungan dalam Yesus. Lalu saudara dikatakan di sana, mereka mau menyerbu aku. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Seperti orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Daud berkata, sengsaraku, Engkaulah yang menghitung. Ini lagu pujian saudara, yang terus menjadi kekuatan ketika saya ada dalam pergumulan. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku. Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Lalu ayat yang berikutnya, musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Percaya saudara. Makanya waktu engkau takut, nyanyi. Amin. Nyanyi, itu cara saya membangkitkan iman. Waktu engkau takut, imanmu mati. Engkau harus berperang dengan rasa takut itu dengan cara apa? Nyanyi. Angkat pujian yang menguatkan hatimu. Perkatakan firman Tuhan. Nyanyi puji Tuhan. Ya, saya menyanyi ketika saya takut. Ku kan bernyanyi sampai hatiku percaya. Sampai jiwaku mendengar lagu pengharapan. Nyanyi sampai hatimu tuh percaya. Jangan biarkan keadaan mengintimidasi. Jangan biarkan imanmu terpuruk hari-hari ini. Nyanyi saudara. Sampai jiwamu percaya kepada Tuhan. Makanya Daud berkata, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan di dalam diriku? Pujilah Tuhan. Waktu engkau memuji Tuhan, imanmu bangkit saudara. Daud berkata, Allah memihak kepadaku. Aku yakin
Waktu aku berseru, musuhku mundur. Tuhan ada di pihakku. Dia berkata, kepada Allah hatiku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Di dalam keadaan tertekan pun Daud tetap ingat semua komitmennya kepada Tuhan. Lalu dia bilang di sana apa? Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara, Tuhan tahu siapa manusia, Dia tahu siapa kita, Dia tahu keterbatasan kita. Saat engkau takut, datang di kaki Tuhan. Saat engkau rasanya imanmu lemah, datang di kaki Tuhan, perkatakan dan minta kekuatan dari Tuhan. Karena itu saya percaya hari-hari ini tidak ada yang bisa membuat iman kita ragu. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau akan melihat saudara, Tuhan sanggup membalikan keadaan. Saya sudah mengalami. Saya bukan berteori kepada saudara, karena saya mengalami Tuhan. Karena saya mengalami kuasa-Nya. Karena saya mengalami kasih-Nya, penyertaan dan kemuliaannya hari-hari ini. Tidak perlu terlalu ketakutan berlebihan. Masalah apapun di depan kita, firman Tuhan sedang digenapi, akan datang masa yang sukar di depan mata kita. Tapi orangku yang benar akan tetap hidup oleh percayanya. Karena itu hari ini pilihan di tangan saudara. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau katakan pujian tadi. Aku tidak takut Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami. Datang kepada Tuhan hari ini saudara. Perkatakan imanmu. Katakan, Tuhan kami percaya. Tidak ada keadaan yang bisa membuat iman kami lemah. Kita naikkan pujian yang tadi, ku tidak takut sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami. Yes. Katakan dengan iman pujian ini. Sebab Engkau besertaku. Kami tidak bimbang Tuhan. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allah. Sebab Engkau Allahku. Yes. Katakan dengan iman saudara. Engkau meneguhkanku, bahkan menolong kami Tuhan. Menolongku, Kau batu karang, Kau batu karangku. Berseru, Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin saudara, kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku, amin Tuhan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya Tuhan, saat kami beriman, saat kami percaya sungguh, Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kemenangan bagi kami. Apapun yang jadi persoalan umat-Mu hari ini, ketakutan apapun yang ada di depan mereka, hari ini kami mau perkatakan, kami mempercayai firman Tuhan. Kami mau percaya bahwa perkataan Tuhan itu ya dan amin. Keadaan boleh berubah, tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, Tuhan memberkati kita. Mari katakan bersama, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita semua diberikan kesempatan untuk memberi pagi hari ini. Kita tundukkan kepala bersama-sama dan satu hati kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh sangat menguatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami takut, kami percaya kepada Tuhan. Dan kami tahu firman Tuhan pagi hari ini yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi jalan-jalan hidup kami. Engkau memberkati Ibu Debbie Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tambahkan pengurapan lebih dan lebih lagi. Setiap kali beliau melayani Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan pagi hari ini setiap kami diberi kesempatan untuk memberi. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Bapak Ibu saudaraku, saya juga mengingatkan untuk nanti ketika meninggalkan tempat ini, jangan berkerumun. Sekali lagi jangan berkerumun, bergantian kalau pulang. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Selamat sore yang mulia mari sama-sama kita membuka kedua tangan kita di hadapan hadirat Tuhan kita. Kaya namaku Amasika. Oh Ramasika. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua. Datang pada Tuhan
cintai segala